menawarkan perubahan kan Anies gitu. Karena memang berbeda dari sekarang. Pak Anies kan udah menyampaikan ini apa seperti apa. Saya meneruskan ada di dua calon, Ganjar dan Prabowo. Ini aja masyarakat apakah mau perubahan atau mau meneruskan. Itu aja pilihannya. Yang kedua itu peta itu bisa berubah tergantung pada putaran pertama siapa yang kalah, mendeklar ke siapa. Kan DKI Jakarta 2017. Iya, betul. Seperti itu ya. Iya, kira-kira seperti itu. Sobat, jumpa lagi dengan saya Nur Hilal Sardini dalam Gazebo NHS. Nah, ini dia. Saya senang sekali bisa kedatangan tamu istimewa. Dulu kawan di kampus, bahkan kolong. Nasib kami sangat tidak menentu waktu itu, tapi sekarang luar biasa. Saya akan sapa saja segera Bung Yadi Hendriana. Apa kabar? Baik. Bung NHS, apa kabar? Lama nih. Itu dia lama. Lama. Jadi setelah di IJTI, lalu jadi orang yang dipercaya orang ya. Enggak, ya. Gimana itu ceritanya? Ya cerita kita apa? Sekarang kan saya di Dewan Pers ya. Yeah. Ya, Dewan Pers. Artinya ya IJTI itu salah satu organisasi gitu kan. Ya, sebelumnya saya emang kerja di media dari awal sampai sekarang saya meniti dari bawah banget. Meniti dari bawah. Lapangan ya dulu. Lapangan, Ngejar-ngejar orang. Ngejar-ngejar orang. Jadi fungsi saya emang orang-orang lapangan dan kita banyak experience dari situ dan kita belajar dari pengalaman. Jadi kita memaknai bahwa pengalaman itu adalah pelajaran dari perjalanan kita gitu. Kuncinya apa sih kalau mau jadi orang sukses? Ya kita sukses itu kan hanya diraih oleh orang-orang yang fight gitu kan. Tapi bagi orang-orang yang tidak fight, kesuksesan akan menjauh. Itu saja sih sebetulnya. Kita harus fight dalam dalam segala hal ya. Menciptakan sesuatu gitu kan. Tapi memang menekuni satu profesi ya. Dan Bung Yadi Anda di situ ya. Ya, saya jatuh cinta terhadap pers ini ya seperti ini gitu. Dan yang orang kan hobi menjadi ditekuni akan jadi profesi. Dan Bung Yadi ada di situ sekarang juga saya lihat. Ya. Dan bahkan kemudian bisa merambah kemana-mana. Begitu banyak orang di pers itu pasti memungkinkan orang kita akhirnya menjadi hubungan pribadi. Betul. Dipercaya orang. Yeah. Sampai bisa masuk Ka'bah. Itu gimana tuh ceritanya soal Ka'bah itu? Ya kalau kita kan orang berhaji aja, saya juga pernah haji, tapi nggak bisa masuk Ka'bah itu, malah di askar pukul-pukul itu ya. Orang cium hajar aswad aja. Ya kuncinya kan relationship, kita ada hubungan baik gitu kan. Kebetulan saya punya kawan kan di Kementerian Media dan beliau sangat baik dan kita menjalin hubungan udah lama dari tahun 2017 gitu kan. Anytime kita ke sana berkunjung dan lain-lain gitu kan. Sering diundang lah sama mereka. Bahkan kita sering menemani ngopi dan lain-lain. Seperti itu. Jadi kita kuncinya adalah hubungan baik, kemudian kita sama-sama memahami banyak hal tentang. Dan sampai hari ini masih terjalin. Masih terjalin. Oke, Bung Yadi, kita akan diskusi soal ini. Konstelasi politik kita. Bagaimana pendapat Anda? Ya, sekarang kita masuk tahapan pemilu dan kemudian sekarang itu baru yang rame itu kan capres gitu ya. Capres dan cawapres. Tapi sebetulnya kan kita tahun 2024 itu menghadapi pesta akbar pemilu yang luar biasa karena di situ pilkada serentak akan dilakukan Oktober ya. November. Kemudian Pilpres dan parlemen juga pada di awal tahun Februari, tanggal 14 Februari. Nah, ini adalah kerja besar yang luar biasa. Saya kira untuk Pilpres saya kira udah mengerucut 3 orang kan, ada Pak Ganjar Pranowo, ada Pak Prabowo dan Pak Anies Baswedan. Which is ketiga-tiganya itu adalah putra terbaik bangsa gitu kan, memiliki kans yang sama gitu kan. Kalau soal survei kan itu cuma rabaan saja gitu kan, seperti apa, tapi kansnya kurang lebih sama. Dan kalau secara announcement mereka ketiga-tiganya sudah mendapatkan kursi untuk maju gitu. Nah, ini adalah yang situasinya yang
yang saya lihat ini agak sedikit menghangat dan wajar karena kan tapi kan pertempuran di bawah ini kan terasa banget gitu kan. Pertempuran yang saya kira tidak harus terjadi karena membawa masa lalu ke sini gitu kan. Ada kadrun, ada apa lagi kampret, cebong dan lain-lain. Nah itu udah apa namanya pembodohan politik justru yang kalau menurut saya. Jadi siapa sih yang bikin kayak gitu tuh? Ya saya kira apa namanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab punya andil di sini gitu. Orang yang nggak bertanggung jawab itu kan normatif aja. Normatif. Ini tapi siapa sih mereka? Identifikasinya menurut saya jelas karena kan voltasenya harus tinggi, stamina-nya, endurance-nya kan juga harus tinggi, dan orang itu kan orang punya kuasa. Kuasa itu kan kuasa kekuasaan, akses kekuasaan, dan adalah uang. Dan atau dua-duanya. Betul. Kalau saya identifikasi kan ya orangnya itu aja sih. Yang punya uang dan kekuasaan, ya pasti, gitu kan. Dan takut kalau kekuasaan itu hilang misalnya. Ya penentu arah politik kan kebanyakan dominasi mereka, gitu kan. Sebetulnya meskipun atas nama publik, gitu kan. Tapi kan dominasi yang punya uang dan kekuasaan sebagai penentu arah politik yang di situ. Itu yang terjadi. Kalau gitu, mungkinkah itu juga akan mengulang? Di Bung Yadi tadi sebut 2000, supaya kan 2012 ya. 2014. 2017, 2019, ini akan 2024. Kalau ada people movement yang people power ya, yang besar gitu kan, ini akan berubah gitu kan. Artinya seperti gerakan-gerakan yang sebetulnya yang di DKI juga kan people power itu kelihatannya itu yang merubah situasi. 212 ya. Ya kan ada dalam tanda kutip ada gubernur yang dikehendaki, ada calon gubernur yang dikehendaki, ada calon gubernur yang tidak dikehendaki. Nah, artinya di situ kan. Nah, di situ kan bisa. Nah, kalau di situ konteks Pilpres 2024 ada yang dikehendaki, ada yang tidak dikehendaki. Kalau dari sisi persepsi dan di sisi dari apa namanya tampilan ke media ada yang dikehendaki, ada yang tidak dikehendaki. Siapa yang menghendaki? Siapa yang menghendaki dan yang menghendaki itu jelas yang punya kekuasaan dan yang menentang, yang dianggap oposisionalnya. Gitu kan. Itu dua itu gitu kan. Apakah memang misalnya ya Anies misalnya, apakah dia tidak dikehendaki oleh kekuasaan, Bung Edi? Kalau dari apa namanya debat dan persepsi yang masuk kepada di masyarakat, ya, jelas beliau tidak dikehendaki. Gitu. Oleh yang punya kuasa, kekuasaan dan uang itu. Kalau saya lihat kan misalnya Bung Yadi ya dalam kasus tadi ada itu sampaikan, ada yang menghendaki, ada yang tidak menghendakinya gitu. Saya kasih contoh soal JIS Anies. Itu kan sesungguhnya juga menunjukkan bahwa ya tapi kan ada penyangkalan juga. Penyangkalannya tidak ada kami ingin menghalangi gitu ya. Tapi dalam kasus JIS ini kok terasa ya. Itu sebenarnya apa yang terjadi? JIS itu kan apa namanya satu ya, kenapa itu rame gitu kan, satu kan ini isunya sepak bola, kemudian ditambah dengan ada JIS itu kan asosiasinya Anies, nah itu jadi dua itu teridentifikasi situ. Menjadi apa namanya menjadi dua isu yang kemudian menjadi kuat dan liar gitu kan di lini massa. Dan sebenarnya gitu kan. Juga nggak salah juga kalau sampai orang menafsirkan ke sana ya. Nggak salah, kenapa ya nggak salah memang ya faktanya seperti itu gitu kan. JIS itu kan harusnya dari dulu udah dipakai dong, gitu kan. Kenapa tidak dipakai gitu kan? Ya kita juga kan nggak tahu karena Stadion Megah dan lain-lain gitu kan. Nah itu yang kemudian apa namanya isunya menjadi melebar kemana-mana ya. Sekarang kan saya sudah membaca komentar Pak PLT Gubernur Pak Heru, dia mengatakan bahwa JIS itu megah dan sempurna dan masih tapi kita akan sempurnakan lagi. Dan itu komentar yang sangat baik juga. Pak Erik juga sama dan mengatakan bahwa stadion sangat megah dan harus disempurnakan dengan baik gitu kan. Tapi kan publik memaknainya lain. Nah itu memaknainya itu seolah-olah ini adalah ada rivalitas politik, rivalitas isu yang kemudian akan menggradasi pengaruh seseorang yang punya jasa di situ gitu kan. Padahal Anies sendiri bilang bahwa apa namanya JIS itu milik publik. Saya tidak akan cawe-cawe lagi gitu kan. Ya emang udah betul seperti itu gitu kan. Soal kekurangan dan lain-lain yang bisa menilai kan FIFA sendiri, bukan
orang per orang dan gitu kan. dan seharusnya biar FIFA aja, Biar FIFA aja yang jangan 3 menteri, betul. 1 tambah presiden, Ya. apalagi soal rumputnya tidak di tengah, Iya, iya. kan norak itu menurut saya. Ya, Iwan Bule kan udah bicara bahwa Iya, Iwan Bule PSS udah mengatakan PSSI yang dulu bahwa FIFA udah mengatakan bahwa JIS itu sesuai standar. sesuai standar untuk rumputnya dan lain-lain. Tommy Towel juga begitu. Iya, itu. Iwan Bule kemarin ya mengatakan begitu. Berarti kan udah clear seharusnya itu. Harusnya. Harusnya. Nah, kalau mau ada kurang-kurangnya, misalnya transportasinya ada Iya. segala macam. Nah, itu kan tinggal menunggu dibuka aja kapan gate-nya. Gate-nya sudah ada, kapan dibuka aja gitu kan. Iya. Karena kan sistem transportasinya belum terintegrasi dengan betul di sana. Orang dalam waktu singkat kan. Iya, itu bisa dilakukan. Kalau ceritanya Anies yang beredar itu kan bahwa memang berat sekali pada waktu proses pembangunan Ya. JIS kan. Iya. Iya kan? Iya, iya. Itu kan menunjukkan lain bahwa ada problem yang tidak mudah. Tiba-tiba saja begitu banyak yang mundur gitu kan. Iya. Lalu aspalnya juga susah didapat gitu. Begitu kan. Kalau dengar ceritanya gitu kan sampai akhirnya begitu. Tapi kan itu kan fakta-fakta udah ada di publik gitu kan. Iya. Saya hanya bicara fakta-fakta udah di Iya, publik gitu. yang diketahui oleh publik kan. Betul, betul. Nah kalau gitu apakah ini akan juga terasa juga ya? Jadi ini saya sebut saja itu pertarungan. Iya. Iya, nah, ini kan udah dimulai nih saya kemarin ya. Terus begini akan makin panas. Ya kalau dilihat dari ukurannya sekarang gitu kan. Ya ini akan panas gitu kan. Gitu kan. Tetapi publik itu harusnya melihat gitu kan antara Pak Anies kemudian Pak Ganjar, Pak Prabowo, mereka fine-fine aja gitu. Ketemu mereka salaman, pelukan dan lain-lain. Itu sebetulnya pesan yang sangat luar biasa gitu kan untuk publik. Mereka dewasa. Sangat dewasa gitu kan. Mereka tuh putra-putra terbaik bangsa itu kan. Nah, itu yang harus kita apresiasi gitu kan. Nah, publik itu harus melihat bahwa tidak ada sesuatu yang diperdebatkan loh di sini. Bahwa ada yang menghendaki bahwa cuma ada 2 paslon. Bung Edi tadi sampaikan 2014, 2019 kan sudah membuat kita itu terpecah-pecah dalam 2 kubu yang enggak enak sama sekali. Sampai sekarang lah. Karena akhirnya mereka juga sebenarnya yang harusnya bertanggung jawab. Karena dengan 2 itu kan mudah. Kalau saya pribadi tidak setuju. Tapi semua ini kan negara yang membuat. Iya. Ya kan? Iya, betul. Electoral threshold, presidential threshold. Kenapa harus 20% dan atau 25% untuk non seat? Oh, iya. Kan kerjaan mereka. Iya, demokrasi yang dibatasi. Pembatasan demokrasi. Iya, betul. Ya, kalau dalam situasi itu ya memang kan kita sering dengar nih, kenapa gitu kan ada yang komen-komen ada oligark yang punya uang nih gitu kan. Itu artinya ada kepentingan-kepentingan di situ gitu. Tapi kan. apakah gitu. Mahal sekali gitu. Iya. Ada saya dengar juga kan biayanya bisa 6 sampai 9 triliun gitu. Besar banget gitu kan. Dengar-dengar ya gitu kan. Gitu. Kalau besar. Sebenarnya dari 3 calon ini yang mana yang paling baik menurut Bung Yadi? Yang paling baik ya. Susah kita paling menjanjikan menafsirkan. Kalau menawarkan perubahan kan Anies gitu kan. Karena memang berbeda dari dari yang sekarang gitu kan. Yang menawarkan perubahan. Nah, perubahan-perubahannya itu Pak Anies kan udah menyampaikan ini apa seperti apa gitu kan. Konsepnya. Ya kalau misalkan konsep meneruskan kan sudah ada di 2 calon. Di Pak Ganjar dan Pak Prabowo yang komitmennya akan meneruskan dan lain-lain. Nah, ini aja masyarakat apakah mau perubahan atau mau meneruskan gitu. Pilihannya kan cuma itu kan. Ya itu aja pilihannya gitu kan. Mau perubahan apa mau meneruskan? Ya kalau mau meneruskan ya konsekuensinya harus milih ini. Kalau mau perubahan ya seperti ini. Pun terasa ya semua orang bilang bahwa deklarasi tempo hari itu fine-fine saja antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Tapi gimmick politik terbaca bahwa itu juga nggak happy. Dilihat dari track record di Jawa Tengah ya, Pak Ganjar kelihatannya akan lebih kepada yang ideologis tadi tuh. Kalau dilihat track record dia tidak akan seprogresif Pak Jokowi. Iya, pasti. Iya, tidak akan seprogresif Pak Jokowi gitu kan. Pak Jokowi itu kan progresif orang itu kan, cepat kerja dan lain-lain gitu kan. Ugal-ugalan. Oh, ya, seperti itu. Tapi ya ada berapa yang ditabrak gitu kan. Iya, banyak lah itu, tentang tradisi-tradisi demokrasi gitu.
pelanjut saya kira, dari itu. Iya. Saya kira ya. Kalau dua pertarungan pilihan itu kan pasti akan milih Bu Ya, Mega. kalau sekarang kan untuk elektoral ya dia harus mengkampanyekan itu dong untuk elektoral gitu kan. Ketika sudah jadi kan kita belum bisa jamin Iya, gitu kan. iya, Gitu kan. iya. Orang kan punya karakter Ini kan sendiri dalam memimpin. ini kan problemnya adalah jadi atau enggak dulu. Jadi atau enggak dulu gitu kan. Jadi dulu nih barang. Iya, iya. Setelah itu baru dia bicara ke Iya, depan iya, konsepnya iya, seperti iya. apa. Jadi kayak naik kereta kan, ada naik angkot Iya. rusak kan. Ayo naik dulu kan. Ayo dorong dulu kan. Itu pun setelah jadi. Setelah jadi. Setahun pertama nggak akan stabil. Ya, stabil. Karena rongrongan itu kan banyak gitu Banyak. kan. Oh, Pak Jokowi aja ketika setahun pertama jadi waktu tahun 2014 ya. 14. Dia nggak stabil gitu kan. Karena kan apa namanya tidak meyakinkan, performanya dipertanyakan dan lain-lain gitu kan. Setahun pertama gitu kan. Tok. Setelah itu form lari Iya, gitu kan. dia ada menemukan formnya dulu. Iya, itu dan dia harus Penyesuaian. membangun teamwork Iya, di kabinet di yang sangat internalnya kuat gitu kan. gitu ya. Teamwork di kabinet yang kuat itu kan tidak hanya bisa dibaca sebulan 2 bulan. Itu setahun, bahkan 2 tahun, 3 tahun itu masih ada reshuffle gitu kan. Iya. Nah, ini kelihatan seperti itu dan sistem ini kan udah banyak diciptakan sejak zaman reformasi sampai sekarang gitu kan terjadi. Oke. Gitu. Waktu zaman Pak Harto kan orang di reshuffle itu tabu banget, kalau sekarang kan Oh, iya. biasa gitu kan. Iya. Gitu. Prabowo. Ya. Prabowo yakin akan didukung oleh Pak Jokowi. Sejauh ini beliau merasa yakin 100% didukung Dia oleh kan Pak merasa Jokowi yakin. gitu kan. Dia kan merasa, Jokowi kan Prabowo kan merasa. Iya. Iya kan? Tapi yakinkah bahwa beberapa peristiwa yang lalu juga akan tidak jadi pelajaran Pak Jokowi ya? Pelajaran Prabowo Pak ya? Prabowo ya. Nah, karena beliau sudah berapa kali ya? 3 kali ya? 3 kali. 3 kali mencalonkan jadi presiden, kemudian beliau terhambat. 2009, 2014, Iya. dan 2019. 2019. Ini akan kali kesekian lagi kan? Iya, ini kali keempat beliau mencalonkan. Ya, saya kira pilihannya bagi Pak Prabowo memang dia harus meyakinkan bahwa dia satu kapal atau satu itu dengan Sekunder. Satu bahtera dengan Pak Jokowi gitu kan untuk memupuk elektabilitas gitu kan. Yakin dengan itu dulu gitu kan. Yakin bahwa dia nanti akan melanjutkan Pak Jokowi? Pak Jokowi. Prabowo, Ganjar, Anies. Ya. ini dalam konteks dengan gambaran Bung Yadi tadi yang sangat bagus menjelaskan, bagaimana? Prospeknya ada di mana? Prospek itu apa nih? Ya jadi presiden, misalnya. Kan disebut 2 putaran. Performa ya? Performa. Putaran 2 putaran. Ada yakin 2 putaran? Saya yakin 2 putaran. 2 putaran. Kalau 3 ya, kalau 3 saya yakin 2 putaran. Itu di putaran kedua baru mengkristal siapa dukung siapa. Gitu kan. Karena putaran pertama ini sebagai ajang tarung bebas ketika casting dulu. Iya, ketika Casting. putaran kedua Idol dulu. ada apa namanya politiknya mengkristal siapa dan dukung siapa. Nah, itu siapa? Kelihatan. Itu? Nah, itu siapa Bung Yadi? Kalau saya sih melihatnya itu ini kan ada perubahan. Ada perubahan, ada melanjutkan gitu kan. Nah, itu pasti akan bertarung antara itu. Ya siapa? Ya kan saya nggak perlu ungkapkan yang perubahan gitu siapa, ya? yang kan siapa. Iya gitu kan. kan. Oh gitu ya. kan. Jadi kalau perubahan kan identifikasinya kan ke Anies. Iya. Pro statusku kan Ganjar Iya. dan atau Prabowo. Prabowo. Oke. Baru akan terjadi rekonsolidasi ketika di putaran pertama baru ke putaran kedua Iya, kan. putaran kedua. Nah, yang putaran kedua itu enggak bisa digambarkan. Tapi yang jelas Yang putaran kedua itu apa namanya peta itu bisa berubah loh. oke. Karena kan apa namanya itu tergantung pada kemudian putaran pertama siapa yang kalah. Iya. Nah, yang kalah itu mendeklar ke siapa? Iya. Itu. Iya. Tapi itu tadi sempat bilang yang pasti yang pengusung perubahan Iya. dan pengusung status quo kalau istilah Iya, saya. iya. Nah ini kan pasti akan terrepresentasi itu ya. Iya, Kan udah jelas gitu ya. Iya. Nah bahwa kemudian ini balik ke sini yang 2 yang lain misalnya, ya kan? Kan DKI Jakarta 2017. Iya, betul. Seperti itu ya. Iya, kira-kira seperti itu. Kalau begitu ya. Mengulang. Udah bisa ditebak. Pro perubahan siapa? Pro status quo siapa? Ya gitu itu tebak aja ke situ. Nah, itu aja. Nah, kelihatannya akan ke sana gitu Kesana, kan, kalau iya. ngelihat seperti sekarang. Iya, rutenya dari situ.
Bu Yadi, thank you ya. Oke, Oh, sip. bincang-bincang ini sangat menarik. Sobat, jarang banget saya bicara detail karena emang manfaatkan ilmu beliau, pengalaman beliau di banyak lapangan. Thank you. Kita akan sampai Iya. jumpa di kali kesempatan. Sip. Makasih. Yuk.